Mulai dari penumpang yang duduknya terlalu tegap dengan muka yang sangat pucat, hingga bau anyir yang selalu tercium. Dan hal aneh terakhir yang ia dapati adalah sang kondektur tidak mau menerima ongkos yang ia berikan. Menurutnya, sejak berangkat dari Jakarta, bus tersebut sudah terlihat sangat aneh. Ketika berjalan, bus tersebut terasa miring-miring padahal berjalan di media yang datar. Dan si satpam mengatakan, yang ia lihat adalah seluruh penumpang di dalam bus itu merupakan pocong. Setelah ditelusuri, bus yang Eko tumpangi tersebut mengalami kecelakaan sehari sebelumnya. Halo teman-teman, selamat datang di PTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Bisa dibilang, bus merupakan angkutan yang jaringannya paling banyak dan menyebar di seluruh negeri. Mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang ada di berbagai pulau di Indonesia. Sehingga tidak heran, bus merupakan moda transportasi yang paling diandalkan di masyarakat dibandingkan moda transportasi lainnya. Dan saat ini pun variasi bus sudah sangat banyak. Mulai dari yang kelas biasa atau ekonomi hingga kelas bus mewah. Sehingga masyarakat memiliki banyak opsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mengalami kisah mistis ketika menaiki moda transportasi ini. Banyak cerita mistis terkait bus hantu yang tersebar di dunia maya. Sehingga cerita ini menarik untuk kita bahas. Dan berikut 4 cerita bus hantu yang pernah viral di dunia maya. Bagian pertama. Mari kita masuk ke pembahasannya. Pengalaman ini dialami oleh seorang pria bernama Hebi yang membagikan pengalamannya di Instagram @hebosto. Hebi membagikan pengalaman mistisnya saat menaiki bus dari Cikampek menuju ke Bandung. Ia merasakan banyak kejanggalan yang terjadi di dalam bus yang ia tumpangi tersebut. Mulai dari penumpang yang duduknya terlalu tegap dengan muka yang sangat pucat, hingga bau anyir yang selalu tercium. Dan bahkan di dalam bus tersebut, ia melihat sebuah botol air mineral yang sudah diproduksi dari tahun 2004, yang pastinya sudah tidak dijual lagi di tahun tersebut. Gue ngeliat kok orang-orang pas lampu bus dinyalain, pada tegang dan pucat. Duduknya bener-bener tegap, tapi mukanya pucat. Masuk jam 8 malam, itu lampu bus kayak nyala mati. Logika gue mungkin dinyala matiin, takut ada copet apa gimana. Biar pada tahu, tulisnya dalam postingan tersebut. Hebi juga merasakan perjalanan dalam bus terasa sangat lama, dan ia mencoba untuk memotret keadaan di dalam bus. Dan untungnya, ia bisa turun dari bus tersebut dengan selamat di terminal. Dan hal aneh terakhir yang ia dapati adalah sang kondektur tidak mau menerima ongkos yang ia berikan. Saat ia hendak memberikan ongkos kepada kondekturnya, sang kondektur malah mempersilahkan Hebi untuk turun dari bus. Sedikit berbeda, cerita ini dikaitkan dengan kondisi mistisnya hutan yang berada di daerah Blora. Mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah pernah melihat kejadian ini di televisi dan berita-berita. Bus Garuda Mas dengan trayek Jakarta Blora tiba-tiba masuk ke tengah hutan jati yang berada di Cepu, Kabupaten Blora. Kejadian ini pun banyak memunculkan spekulasi dan cerita mistis. Peristiwa ini terjadi pada 13 Maret 2017. Dan terjadi pada pukul 3.40 pagi. Sebuah akun Facebook mengunggah foto bus tersebut yang berada di tengah hutan jati di kawasan Blora. Dan postingan tersebut dihujani komentar oleh para netizen. Dan spekulasi yang paling menarik perhatian dituliskan oleh sebuah akun yang mengaku merupakan penumpang dari bus tersebut. Menurutnya, sejak berangkat dari Jakarta, bus tersebut sudah terlihat sangat aneh. Ia bercerita bahwa ibunya menjadi salah satu penumpang dari bus tersebut. Ketika berjalan, bus tersebut terasa miring-miring padahal berjalan di media yang datar. Dan ibunya sampai di tujuan pada pukul 3 pagi. Dan kejadian tersebut terjadi setelah ibunya turun. Dan banyak juga akun Facebook lainnya mengomentari dengan singkat dan bernada mistis. Dengan kata-kata seperti hutan Blora memanglah mistis.
Ada juga kisah bus hantu yang dialami oleh seorang wanita dari Sidoarjo. Kisah ini dibagikan melalui akun media sosial Twitter. Sebuah akun menceritakan kisah tentang seorang wanita yang pernah mengalami kejadian horor ketika ia menaiki sebuah bus. Diceritakan wanita tersebut baru saja mendapati pekerjaan di wilayah Waru, Sidoarjo. Karena baru mendapatkan pekerjaan, wanita ini kerap pulang pergi ke daerah asalnya, yaitu di Banyuwangi. Ia kerap bolak-balik karena masih banyak barang-barang yang tertinggal di Banyuwangi dan harus ia kemasi untuk ia bawa ke Sidoarjo. Dan pada suatu ketika, wanita ini mendapati jadwal bus Sidoarjo Banyuwangi dengan waktu yang paling malam, yaitu pukul 9 malam. Dan ketika bus datang, ia pun menaiki bus tersebut dan duduk di sebuah bangku kosong dengan meletakkan tasnya di sebelahnya. Anehnya, seluruh penumpang yang ada di bus ini mengenakan pakaian berwarna putih, dengan muka yang tertutup oleh kain putih dan semuanya senada. Mulanya wanita tersebut mengira mereka adalah rombongan yang ingin berwisata ke Bali. Sebenarnya selama perjalanan tidak ada hal aneh yang terjadi dan membuat wanita ini merasa janggal. Dan akhirnya bus pun sampai di terminal Banyuwangi. Namun ia tidak masuk ke dalam area terminal dan hanya berhenti di depan pintu terminal. Dan setelah wanita ini turun, ia langsung dihampiri oleh seorang satpam yang menjadi penjaga dari terminal tersebut. Dan si satpam mengatakan, yang ia lihat adalah seluruh penumpang di dalam bus itu merupakan pocong. Mendengar hal itu, si wanita pun seketika langsung lemas. Dan yang membuatnya semakin heran ketika ia melihat jam di tangannya. Selama perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Banyuwangi, ia hanya memakan waktu sekitar 5 menit saja. Padahal secara normal waktu tempuh dari Sidoarjo ke Banyuwangi memakan waktu sekitar 5 jam dengan jarak sekitar 300 km. Dan saat ia mengecek karcis yang ia pegang, ternyata karcis tersebut merupakan karcis yang diproduksi dari tahun 1965. Rumornya pada tahun tersebut sempat terjadi kecelakaan bus yang sangat mengenaskan. Pada kala itu, kendaraan tersebut terisi penuh dan masuk ke dalam jurang, sehingga menyebabkan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Tapi cepat juga ya Sidoarjo Banyuwangi 5 menit. Hemat waktu kan? Cerita horor berikutnya dialami seorang warganet bernama Eko. Eko menaiki bus malam dari Jembatan Layang Janti, Yogyakarta menuju ke Surabaya. Dan pada malam itu, Eko menunggu bus hanya sendirian. Padahal biasanya kawasan itu cukup ramai untuk menunggu bus. Setelah 1 jam menunggu, bus pun datang dan Eko bergegas naik. Dia ingat betul, kala itu hanya ada 6 penumpang lain dan mereka hanya menunduk. Di tengah perjalanan, kondektur bus membangunkan Eko untuk meminta ongkos. Eko pun memberikan uang pecahan 50.000 dan kondektur tersebut memberikan kembaliannya kepada Eko tanpa berbicara. Dan akhirnya sang kondektur meninggalkan Eko. Eko berkata ia bisa mencium aroma anyir dari sang kondektur. Bus itu pun akhirnya berhenti di Terminal Madiun, di mana Eko turun untuk membuang air kecil. Namun, sekembalinya dari toilet, Eko melihat bus yang ia naiki tadi sudah tidak ada. Eko pun melapor ke Pusat Informasi Terminal Madiun, dan ia mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. Setelah ditelusuri, bus yang Eko tumpangi tersebut mengalami kecelakaan sehari sebelumnya. Sebenarnya penjelasan dari petugas terminal membuat Eko tidak percaya, karena dia yakin betul telah menaiki bus itu. Ia kemudian mengeluarkan tiket dan uang kembalian yang tadi diberikan oleh kondektur. Betapa terkejutnya Eko ketika mengeluarkan isi sakunya, hanya terdapat secari kain yang berisi bercak darah. Oke teman-teman, itu tadi 4 cerita terkait bus hantu yang pernah viral di media sosial. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tersebut? Bagi kalian yang memiliki cerita lain terkait bus hantu yang tidak sempat gue ceritakan di video ini, silahkan tulis di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik untuk kita bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.